Bertambahnya usia, bertambahnya pengalaman saya, bertambahnya teman-teman yang mungkin berbeda kalangan, semakin matang, semakin banyak orang-orang yang kita kenal, maka selera hidup kita berubah. Berangsur itu keadaan itu, selera jiwa kita pun berubah. Tahukah saudaraku, dari semua yang saya coba rangkum di dalam hidup saya, kurang lebih beberapa puluh tahun saya hidup ini, ternyata saya mencari kepuasan lain selain Tuhan untuk memenuhi dahaga jiwa saya. Ada banyak yang saya coba untuk saya teguk selain Tuhan supaya puas dahagaku. Saya merasa itu semua bisa memenuhi dahaga seorang manusia. Mungkin dari kita punya menu-menu tersendiri untuk memuaskan dahagamu selain Tuhan. Jujur saudara, keluarga yang baru menikah mungkin tidak punya momongan. Anda mungkin berpikir melihat keluarga lain kalau punya anak, punya keturunan, Anda bisa berkata, indah kalau aku punya anak. Kalau Anda melihat Anda dalam kekurangan ekonomi, kemudian Anda melihat orang lain dengan
usaha yang sukses, Anda bisa berkata, kalau aku meneguk itu, aku bisa puas hidupku. Kalau orang yang belum punya pasangan melihat orang yang punya pasangan, mereka bisa berkata, kalau aku punya pasangan, aku bisa meneguk sesuatu yang memuaskan dahagaku. Tapi tahukah saudaraku, di dalam perenungan saya yang saya coba lebih dalam gali dengan Tuhan, semuanya itu tidak ada artinya. Semuanya tidak ada artinya dibandingkan kalau hari ini engkau berjuang dengan saya, bersama-sama kita berjuang menjadi seseorang yang hanya satu dahagaku, aku mau jadi kekasih Tuhan. Tidak ada prestasi yang lebih mulia di bumi ini, bahkan sampai di kekekalan. Tidak ada prestasi yang lebih unggul, tidak ada prestasi yang lebih hebat dari seseorang yang bisa mencapai, menggerakkan hati Tuhan dan merajut senyum Bapa. Tidak ada. Sampai Tuhan bisa berkata, engkau di hatiku, nak. Karena aku tahu, aku di hatimu. Ketika saya bisa berkata, engkau di hatiku, Tuhan juga berkata, engkau di hatiku juga, nak. Karena aku ada selalu di hatimu. Tuhan itu bisa merasakan, saudaraku. Tuhan itu bisa merasakan, Dia bisa merasakan bagaimana kita mencintai Dia. Di hatimu dan hatiku, Tuhan tahu kau taruh Dia sebagai siapa. Tuhan merasakan itu karena Dia Maha Tahu. Bukan hanya Maha Tahu, Dia juga merasakan cintamu dan cintaku kepada Dia. Maka kalau tadi kita menyanyi, haus hatiku selalu bersama aku. Coba saudaraku, kau menyanyi begitu kalau kau tidak benar-benar mencintai Tuhan, itu kepalsuan. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersama. Yes Lord. Coba kalimat ini. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Bukan satu-satunya, saudaraku. Ku tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapa. Kita duduk, kita nyanyi begini. Semua orang gak ada yang tahu dalamnya kita, tapi Tuhan tahu. Tuhan punya perasaan, saudaraku. Tuhan menikmati engkau apa tidak, Dia tahu rasanya. Dia mencari hati yang pecah, saudaraku. Maka jadi Kristen itu berat. Kristen itu yang dikejar hati dan cintanya kepada Tuhan. Tuhan tahu ketika engkau mencampakkan Dia. Tuhan tahu. Tuhan tahu ketika engkau tidak menganggapnya bernilai di pemandanganmu. Dia tahu, saudaraku. Jujur, saudaraku, kita mencampakkan Dia. Kita menganggap Tuhan itu tidak bernilai. Dunia lebih bernilai. Keluargamu lebih bernilai. Pendetamu lebih bernilai. Pelayananmu lebih bernilai. Semuanya lebih bernilai. Tapi kau tidak pernah meletakkan Tuhan sebagai sesuatu yang precious, yang bernilai, yang sampai engkau bisa katakan, ini milikku satu-satunya. Jarang Kristen yang begitu. Maka di sini kita mau bawa hati kita mau bentuk sampai di titik itu. Seringkali ada sesuatu yang lain, atau ada seseorang, atau apapun yang lebih bernilai dari Tuhan. Maka itu tadi saya katakan, banyak menu kehidupan yang kita pilih, tetapi bukan Tuhan yang kita pilih. Tetapi puji Tuhannya, saudaraku, di dalam panjang sabarnya Tuhan, Tuhan menantimu dan menantiku.
bertobat, saudaraku. Katakan amin. Hari ini engkau kalau bisa masih punya kesempatan untuk bernafas, kau masih bisa bertobat hari ini. Gunakan kesempatan ini baik-baik. Kalau tidak, saudaraku, kau akan kehilangan kesempatan ini selama-lamanya. Maka saya mau mengajak kepada kita semua, jadilah Kristen yang serius dan hati-hati. Tuhan tidak murahan, saudaraku. Jangan menunggu waktu yang baik. Karena waktu yang baik untuk engkau bertobat adalah saat ini juga. Hari ini, detik ini juga, ketika engkau menyadari bahwa selama ini kau tidak pernah menempatkan Tuhan sebagai prioritas dalam hidupmu. Ku dekap erat engkau. Lagunya begitu kan? Coba yuk. Dalam relung jiwaku tu denganmu. Coba ya, kalimatnya lanjut. Menjadi kekasih abadimu. Coba kalimat tadi tampilin. Ku dekap erat engkau, dalam relung jiwaku menyatu denganmu. Perkenankanku menjadi kekasih abadimu. Gimana kita mau mendekap erat Tuhan sampai di dalam relung hati kita? Nggak mungkin, saudaraku. Kalau selera jiwamu masih dunia. Maka pada malam hari ini firman Tuhan berkata, jangan keraskan hatimu. Karena ingat saudaraku, Tuhan itu maha pengasih. Yes, tapi dia punya tatanan. Dia maha pengampun. Yes, dia punya tatanan. Saya kira Tuhan tidak menginginkan ada bangsa Israel yang tertinggal tidak masuk ke tanah Kanaan. Betul nggak saudaraku? Tetapi yang membuat mereka tidak masuk ke tanah Kanaan adalah diri mereka sendiri. Pilihan mereka sendiri. Bukan karena Allah tidak sanggup membawa bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Bukan. Tetapi karena bangsa itu mengeraskan hatinya. Hari ini saudaraku, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Ikut Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah. Semakin kau mengerti, semakin kau mengenali kehendaknya, kau semakin gentar, saudaraku. Kau semakin takut akan Dia. Maka berpengalamanlah dengan Dia. Kalau engkau tidak berpengalaman, saudaraku, kau tidak akan mengerti apa yang saya maksudkan malam hari ini. Untuk engkau mengejar ketertinggalanmu, engkau memburu Tuhan saja. Hari ini selama ini kau hidup, kita memburu banyak hal tentang dunia. Kita memburu di sana, kita mencari ini dan itu. Kita mencoba untuk dahagaku harus dipuaskan. Hobi-hobi, kesenangan-kesenangan. Semua tambatan-tambatan itu ternyata tidak bisa memenuhi dahaga kita. Tetapi percayalah saudaraku, kalau engkau berjuang mencari Tuhan, Roh Kudus tidak akan tinggal diam. Dia rohnya Bapa sendiri. Dia yang menuntun, saudaraku. Orang yang paling cerdas di muka bumi ini adalah orang yang berjalan bersama dengan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Dia sumbernya. Kau cerdas, kau bisa mengerti apa yang Dia mau, apa yang harus kita lalui, bagaimana kita harus menjalani ini dan itu. Pasti. Tetapi bagaimana engkau bisa mengenal intim dengan Roh Kudus kalau engkau, saudaraku, mulai hari ini engkau tidak sungguh-sungguh mau berjuang? Ini suara Tuhan. Kalau kau terus keraskan hatimu, bagaimana Tuhan mau bukakan banyak hal dalam hidupmu untuk engkau bisa menggarap dirimu terlebih dahulu. Sampai kau bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Ketika engkau sudah sampai di level ini, saudaraku, kau baru bisa membawa jiwa-jiwa lain masuk ke level itu. Maka lagu ini indah sekali loh. Betul, saudaraku, ini lagu yang
Luar biasa. Jangan pernah GR jadi orang Kristen. Kalau kita ngomong, oh Tuhan juru selamatku, Yesus Tuhan dan juru selamatku, terus kau masuk? Nggak mungkin, karena Tuhan tidak akan memasukkan orang-orang ke dalam rumahnya Tuhan tidak akan memasukkan orang-orang yang mengkhianati dia ke dalam rumahnya. Nggak akan. Tuhan tidak akan murahan seperti itu, saudaraku. Maka hari ini ada kesempatan. Kita tidak tahu berapa lama kita hidup. Coba kita introspeksi diri. Setiakah aku dengan Tuhan? Sudah setiakah aku dengan Dia? Pastor, aku udah ke gereja tiap minggu 2 kali ibadah. Ibadah tengah minggu juga datang. Renungan pagi aku ikut, renungan malam aku ikut, recap ibadah aku pun ikut. Masih dari GSKI yang lain. Oke, terus kau kira itu cukup? Kalau kau tidak punya intimacy with God sendiri, tidak bisa. Kesetiaanmu kepada Tuhan itu diukur dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Seberapa benar kau menempatkan Tuhan di hatimu, di hidupmu? Seberapa kau menghormati Dia? Di mana letak Tuhan di hidupmu? Itu kesetiaanmu akan teruji, saudaraku. Orang kalau sedang susah, dia bisa ngomong, oh ya Tuhan segalanya. Coba kalau udah senang. Belum tentu. Belum tentu, saudaraku. Maka pada malam hari ini, kita tidak boleh menempatkan Tuhan hanya sesaat. Kita berkhianat, saudaraku. Kita harus belajar mulai malam hari ini. Berjuang setiap detik, setiap menit. Terus kita rajut. Tuhan harus kita tempatkan di hati kita, di hidup kita. Sepenuhnya, bukan sebagian. Itu ada renungan yang saya sampaikan, mungkin besok atau lusa. Itu tentang sebagian dan sepenuhnya untuk Tuhan. Kita itu seringkali sebagian untuk Tuhan, saudaraku. Kalau di hari Minggu atau ibadah pertemuan begini, shalom, semua kalimat-kalimat yang indah. Tetapi ketika kita keluar, kita memulai hidup kita di sekuler, kita mulai meletakkan topeng itu. Dan kita tidak lagi mengenakan atau mengindahkan perasaan Tuhan itu bagaimana dengan apa yang kulakukan ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan jadikan Tuhan hanya sebagai tambal butuh penolong atau pelindung. Dia itu pelindung kita satu-satunya, tenang saja. Dia penolong kita satu-satunya. Tetapi jadikanlah Tuhan itu sebagai kekasih hidupmu dan hidupku satu-satunya. Only Him, only Dia. Jadikan Tuhan itu everything, segalanya dalam hidup kita. Tidak ada yang lain, saudaraku. Karena ketika kita tidak mencintai Tuhan dengan benar, kita sedang mengkhianati, kita sedang mencelakai orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Loh pastor, kenapa ngomong begitu? Yes, kalau engkau mencintai Tuhan, kau mengutamakan Tuhan, Tuhan jadi segalanya dalam hidupmu. Tuhan pun akan membawa dirimu sebagai segalanya dalam hidupnya. Maka kalau engkau segalanya dalam hidup Tuhan, maka orang-orang yang kau kasih pun segalanya bagi Tuhan. Seberapa kuat kita melindungi orang di sekitar kita? Nggak bisa, saudaraku. Coba, bagaimana kau melindungi putrimu? Bawa keluar kota, udah nggak bisa apa-apa kita. Siapa yang bisa melindungi kalau bukan Tuhan dan tangan Tuhan itu? Maka utamakan Tuhan, saudaraku. Hiduplah di dalam kekudusan. Cintai Dia secara proporsional. Mau tidak mau, ku teguk engkau Bapa sampai puas dahagaku. Kau mau meneguk kesenangan dunia seberapa getolnya. Tetapi kenapa engkau tidak mau meneguk Tuhan begitu getolnya seperti kau mencari dunia? Kau mau posisimu di perusahaan begitu tinggi, kau berjuang menggeliat. Kenapa kau tidak mau berjuang menggeliat? Berkarir di mata Bapamu. Coba tanya, saudaraku, kenapa kau begitu getol mencari uang? Kau
Kau berani bayar harga dengan mencari uang. Kau pisah dengan pasanganmu, kau pisah dengan keluargamu. Kau cari uang sampai ke luar negeri, keluar kota, kau pisah berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan. Untuk apa? Uang. Tetapi kenapa engkau tidak berani senekat itu untuk Tuhanmu? Renungkan ini, saudaraku. Kelas kita harus naik. Kita nggak bisa hanya... Kristen itu bukan hanya pelayanan, datang ke gereja, sibuk urusan gereja, pulang, nothing. Kebentur masalah, ngambek, marah, mutung, nggak mau ke gereja, jelek-jelekin orang, itu kelas rendah. Kau harus berubah, saudaraku. Amin. Kristen itu harus berubah. Seperti Kristus hidup, aku harus menghidupkannya di zaman ini. To be like Christ. Maka teguklah dia. Saya rindu kepada kita semua, benar untuk Tuhan, hati yang pecah, cinta yang utuh, cinta yang utuh. Saya ngomong begini ini bertahap juga, saudaraku. Saya bukan langsung tiba-tiba bisa, enggak bisa, saudaraku. Saya pun belajar dari pengalaman-pengalaman hidup yang saya ukir bersama dengan Tuhan. Kita hanya butuh hati yang pecah. Kita angkat dan kita berkata, aku mencintai Engkau, Tuhan. Dan aku mau terus mencintai Engkau sampai akhir hidupku. Kau bisa beri uangmu, kau bisa beri tenagamu, kau bisa beri waktumu, kau bisa beri apapun. Tapi itu terbatas. Tapi ketika engkau bisa memberi hatimu, ketika engkau bisa memberi cintamu, itu tidak terbatas, saudaraku. Itu yang Tuhan cari. Hati yang pecah, tanpa batas untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Siapa yang mau berani untuk kita mau beri hati yang pecah tanpa batas? Amin. Satu hal, jangan jadikan Tuhan sebagai ban serep kehidupan. Hormati dia. Dia lebih dari siapapun di jagat raya ini. Manusia terhebat, terhormat siapapun, tidak ada yang lebih terhormat daripada Tuhan. Kalau engkau memperlakukan dia tidak lebih dari jongosmu, bertobatlah, saudaraku. Maka saya himbau dari hal-hal kecil. Kalau engkau mau ketemu Tuhan, pakaian yang rapi. Amin. Yang benar. Pakai yang bagus, yang terbaik. Kau mau ketemu Tuhanmu. Kau mau ketemu pribadi yang agung. Kau mau ketemu pribadi yang hebat, sang pemilik hidup. Kau berikan pakaian sesuka hatimu ketemu dia. Pagi hari, saya selalu rapi, baru saya ketemu Tuhan. Bukan hal, tapi itu hal. Kalau kita mencoba untuk menelaah bahwa Tuhan itu pribadi yang saya hormati, yang saya cintai. Anda mau ketemu pacarmu dulu? Cantik nggak? Mesti ganteng nggak? Sisiran sampai klimis kan? Terus sampai rambutnya brodol mungkin disisirin terus. Bener nggak, saudaraku? Halo, bener nggak? Kita kalau mau ketemu pacar dulu kan begitu kan? Wah, wangi, semprotan minyak wangi. Ketemu Tuhan kau sembarangan. Coba renungkan ini, saudaraku. Bagaimana engkau bisa meneguk dia secara penuh kalau engkau sendiri dari hatimu tidak kau latih untuk menghormati dia. Dari hal-hal kecil, kau meletakkan dia utama. Kau hormati dia, kau agungkan dia, step by step sampai di satu titik. Bapa, terima kasih untuk hidupku. Terus. Ini nggak ada, saudaraku, pengajaran begini kalau hatinya nggak pecah, nggak bisa. Hatimu harus pecah buat Tuhan, baru hormatmu penuh, bukan palsu. Kristen hari ini banyak palsu. Jangan tunda. Kobarkan cintamu kepada dia. Untuk dirimu sendiri, bukan untuk yang lain dulu deh. Kobarkan cintamu kepada dia untuk dirimu sendiri. Karena cintamu itu harus dijaga terus. Itu seperti pernikahan. Kalau engkau menikahi pasanganmu hari ini, kau harus menjaga itu. Kau harus jaga api itu, api cintamu.
Kalau kau mencintai pasanganmu, kau akan memutar otak untuk menyenangkan pasangan. Setuju? Katakan amin. Pasti kan? Gimana ya kalau aku misal nih, anak muda nih, baru pacaran. Sehari Sabtu ngapel nih. Mungkin udah dari Senin atau hari Sabtu udah pulang ngapel kemarin itu, pulang udah mikir untuk ngapel selanjutnya mau bawa apa. Betul nggak? Dia mungkin ngumpulin uang, mau beli bunga kah? Mau beli apa? Kita nggak tahu. Tapi pasti. Kenapa? Karena hatinya hanya dia, dan dia. Hidupnya hanya dia, dan dia. Kemanapun ada dia. Dimanapun ada dia. Itu ada lagunya, lagu Indonesia kalau nggak salah ya. Nggak tahu deh judulnya apa, lagu jadul dulu. Dimanapun ada dia. Bahkan kalau dulu orang lama itu kan lihat lampu itu duduk ngelamun. Kok ada mukanya dia di bolep lampu itu? Bener nggak? Karena cinta. Seharusnya kau dengan Tuhan begitu. Dia, Tuhan, ada Tuhan. Di kerjaanku ada Tuhan. Di semuanya, di studiku ada Tuhan. Di pelayananku ada Tuhan. Di keluargaku ada Tuhan. Oh, belongs to God. Kau mau buat apa lagi? Kau nggak bisa berkutik, saudaraku. Itu menghormati dia. Kau latih hidupmu di situ. Ini sulit, tapi bisa dilatih. Maka kita harus belajar mencintai Tuhan itu bulat, saudaraku. Utuh. Nyanyikan lagu tadi. Mainkan musiknya. Maka seperti Tuhan Yesus berkata di Matius, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap dan segenap. Sampai kita menemukan cinta kita yang utuh kepada Dia, saudaraku. Dan itu tidak main-main. Itu keberhasilan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Siapa sih yang mau dimiliki Tuhan dan memiliki Tuhan? Angkat tangan coba. Berjuanglah. Berjuanglah, saudaraku. Hati yang pecah itu kuncinya. Jangan sibuk dengan hidup 80 tahun, 70 tahun. Kau mau kejar apa? Tapi ikut Tuhan, kau bisa memiliki kepuasan yang asal ada makanan, pakaian, ajaran ini banyak orang ngomong, wah GSKI nggak bisa nih buat anak muda. Loh, siapa bilang? Anak muda kalau belajar begini, dia hebat, dia bisa mengunci emosinya, dia bisa mengunci nafsunya. Dia minta hikmat Tuhan. Dia melangkah lebih tepat. Dia tidak terjerat dengan konsumerisme. Dia tidak terjerat dengan materialistis. Betul nggak, saudaraku? Lebih hebat nih orang begini. Dia nggak akan terjebak dengan banyak hal. Kalau saya tahu begini, kalau ada ajaran ini dari awal saya masih muda, saya bersyukur. Tapi saya telat. Lebih baik telat daripada tidak. Apalagi yang sudah usiain, telat tenan. Terlambat sekali. Tapi lebih baik terlambat daripada kita sudah mulai mengerti ini. Maka kalau sudah mulai mengerti ini, saudaraku, kita mau cinta kepada Tuhan itu semakin bulat. Terus dirajut. Mulai mau ngomongin orang, aduh tahan. Kenapa? Enggak, aku mau nyenengin Tuhan. Itu cintamu rajut pertama. Mau jelekin orang nih, enggak. Nanti lama-lama jadi kebiasaan. Anda nggak bisa jelekin orang udah. Kalau engkau bersama dengan Roh Kudus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lah, kuncinya berarti sama Roh. Disitulah kau bisa merajut cinta terus, saudaraku. Kau nggak punya teman. Mulai kau berdoa. Kok nggak kayak dulu? Dulu berdoa minta mujizat, besok jadi. Hari ini kok nggak jadi Tuhan? Aku kok disuruh muter padang gurun 40 tahun. Ya muter. Ikut Tuhan dewasa begitu, saudaraku.
Sampai kita bisa menemukan cinta Tuhan permanen. Yes, inilah. Ternyata benar ya, aku bisa melewati semua badai. Semuanya, satu-satu aku bisa. Dan kita bisa berkata, yang aku perlu hanyalah dirimu satu-satunya Bapa. Maka penyembahanmu dan penyembahanku jadi harum, saudaraku. Kekudusan, kesucian mengikat engkau dan saya. Tidak ada keinginan, tidak ada kesukaan yang lain selain aku menyenangkan Tuhan saja. Wah, itu titik engkau bercinta dengan Tuhan secara klimaks. Anda ngikutin saya nggak nih? Ini bahasa-bahasanya memang bahasa romantis. Kalau engkau bisa begini ya, so engkau bisa bercinta dengan Tuhan sampai klimaks. Kristen itu harus sampai di titik engkau bercinta dengan Tuhan sampai klimaks. Maka ketika kau nyanyi, haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku, kau dapat feel-nya, kau dapat maknanya, kau hidupi. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Aku hanya mau bercinta denganmu Tuhan. Aku mau memelukmu saja. Coba begitu. Yang aku perlu hanyalah dirimu satu-satunya. Kau bisa memuja Tuhan dengan klimaks. Ku tinggal tetap di hadiratmu ya Bapa. Sama-sama kita nyanyi. Tuhan gak lihat suaramu, Dia lihat pecahnya hatimu. Kita duduk di sini bareng nih, tapi ketika kita menyanyikan itu dari hati yang pecah, wah itu beda, saudaraku. Tuhan cari itu. Dia seperti korban bakaran, Tuhan cari lemaknya. Lemak itulah hatimu dan hatiku. Kalau tahu begitu, gak berani kita sembarangan sama Tuhan. Kau punya apapun hari ini akan lenyap, saudaraku. Genggamanmu hari ini, kau punya berapa banyak uang, kau punya berapa banyak rumah, pabrik, mobil, apapun. Saya kasih tahu, saudaraku, itu akan lenyap, akan kau tinggalkan suatu hari nanti. Yang ada bersama dirimu nanti di ujung lorong kematian itu hanya Dia. Kenapa kau tidak cari Dia? Kau tidak cari wajahnya mulai hari ini? Ku teguk Engkau Tuhan, aku mencintaimu. Coba kau terus begitu. Sampai Bapa bisa berkata, mungkin ada banyak orang yang membuat dia menoleh ke lain. Tetapi di Semarang ini, di Rehoboth Semarang ini ada beberapa jiwa yang terus getol mencari Dia. Sampai Bapa akhirnya menolehkan kepalanya kepada kita. Amen. Itu saudaraku, man of God. Ayub bisa di zamannya, Abraham bisa di zamannya. Coba kalau orang tidak bercinta dengan Tuhan secara utuh, penuh intimacy with God, encounter with God, gak mungkin Abraham berani begitu, saudaraku. Abraham itu sosok yang boleh saya katakan luar biasa. Bagaimana dengan kau dan saya? Seberapa berani kau memilih Dia dan kau melepaskan sesuatu yang besar yang menjadi impianmu, tapi kau barter untuk kau mengiring Dia. Saya mau ajak kepada kita semua hari ini, nekat yuk sama Tuhan. Nekat yuk kita pecahin hati kita buat Tuhan. Gereja ini harus membawa setiap kalian sampai di level pecah hatimu untuk Dia. Buka pikiranmu, saudaraku. Kejar ketertinggalanmu. Dan gapai Tuhan selamanya mulai malam hari ini. Amin. Siapa yang diberkati Tuhan? Berikan tepuk tanganmu. Haleluya. Yuk, saya undang bagi berdiri.